Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 185. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah berhasil tiba di Araksa, Senku meminta timnya untuk segera membuat sebuah benteng pertahanan sebelum Stanley dan pasukannya tiba di Araksa. Karena pada chapter sebelumnya, Senku bilang bahwa ia menyadari sesuatu yang aneh pada jari cakar Seno yang terbuat dari logam yang berubah menjadi magnet pada saat mereka masih berada di dalam kapal siluman. Di mana oleh karena aksi tersebut, Seno berhasil mengirimkan sinyal ke radar kapal Stanley yang membuat Senku semakin waspada apabila Stanley berhasil mengetahui lokasi keberadaan mereka yang saat ini berada di Araksa. Selain itu, pada chapter sebelumnya, setelah memikirkan banyak cara untuk bisa mengalahkan Stanley, akhirnya berkat ide cemerlang dari Krum, mereka pun berhasil mendapatkan sebuah rencana untuk bisa mengalahkan Stanley dan pasukannya dengan misi bunuh diri semu. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 185 kali ini, setelah berhasil mendapatkan ide cemerlang untuk bisa mengalahkan Stanley dan pasukannya, maka pekerjaan yang harus mereka lakukan agar rencana bunuh diri semu tersebut bisa sukses adalah tinggal membuat baterai Medusa dan mengaktifkan Medusa kembali. Dan setelah berkali-kali melakukan percobaan untuk membongkar Medusa tanpa harus merusak Medusa tersebut, pada chapter kali ini, akhirnya Kaseki pun ditunjukkan telah berhasil membongkar Medusa tanpa merusak Medusa tersebut. Nah, setelah melihat Kaseki yang telah berhasil membongkar Medusa tanpa merusaknya, Gen pun bilang ke Kaseki, bagaimana kalau kita coba cara yang dilakukan oleh Joel sebelumnya di kota Jagung, di mana saat Joel mengeluarkan dan memasukkan kembali berliannya, maka Medusa dapat kembali aktif meski hanya dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata sebelum Gen menyarankan hal tersebut, Kaseki telah terlebih dahulu mencoba melakukan hal seperti yang telah Joel lakukan sebelumnya terhadap berlian Medusa, tapi tidak satupun Medusa berhasil kembali aktif. Dan ternyata seperti kata Senku, mengapa Medusa tersebut tidak bisa aktif kembali meski hanya dalam waktu singkat seperti Medusa yang berada di kota Jagung adalah karena Medusa yang saat ini Kaseki bongkar adalah Medusa yang telah berumur ribuan tahun, berbeda dengan Medusa yang sempat berhasil diaktifkan Joel di kota Jagung. Nah, kalau kalian ingat, Medusa di kota Jagung adalah Medusa yang didapatkan oleh Senku dan timnya pada saat berada di Pulau Harta. Sedangkan Medusa yang sedang dibongkar oleh Kaseki adalah Medusa yang mereka dapatkan di Manaus. Dan Medusa-Medusa yang mereka temukan di Manaus tersebut, menurut kesaksian Byakuya, merupakan Medusa pertama yang telah merubah seluruh umat manusia di bumi menjadi batu yang bisa kita lihat pada animenya di episode pertama. Sedangkan Medusa yang berada di kota Jagung merupakan Medusa yang memiliki usia yang lebih muda dibandingkan Medusa yang berada di Manaus. Kenapa bisa begitu? Jadi kita tahu kalau pada saat episode pertama anime ini, karena sinar pembatuan yang telah diaktifkan di Manaus pada saat itu, maka semua orang di bumi berubah menjadi batu. Tapi pada saat kejadian tersebut, Byakuya dan rekan-rekan astronotnya sedang berada di luar angkasa dan terbebas dari pembatuan. Nah, pada saat diceritakan tentang kehidupan mereka sesaat setelah mereka kembali ke bumi, diceritakan bahwa dua orang dari rekan astronot Byakuya pergi berlayar untuk mencari informasi. Namun, kedua orang tersebut tidak pernah kembali ke tempat Byakuya. Nah, kemungkinannya ini sih masih bersifat teori ya coy. Kedua rekan Byakuya tersebut mungkin terdampar di sebuah pulau, lalu berkembang biak dan membangun peradaban di sana. Dan kemungkinan nama pulau itu adalah Pulau Harta. Sedangkan Byakuya dan ketiga rekannya yang tersisa pun berkembang biak dan membangun peradaban juga yang dikenal sebagai desa Ishigami atau tempat lahirnya Kohaku. Nah, lalu berdasarkan cerita dari Matsukaze, penduduk yang berasal dari Pulau Harta, pada suatu hari ia dan semua orang di Pulau Harta melihat bahwa ada sebuah benda berkilau yang jatuh dari langit dan membuat semua orang yang terkena sinar dari benda tersebut
berubah menjadi batu, yang kemungkinan benda-benda atau medusa yang jatuh dari langit tersebut berasal dari Wyman yang berada di bulan, karena menyadari ada manusia yang masih hidup di bumi. Tapi karena radius pembatuan dari medusa kali ini tidak sebesar medusa yang diaktifkan seperti medusa yang berada di Manaus, maka beberapa dari penduduk Pulau Harta masih dapat bertahan lalu memanfaatkan medusa yang tersisa sebagai senjata mereka, yang mana pada akhirnya medusa tersebut berhasil direbut oleh Senku saat Senku berlabuh di Pulau Harta dan bertarung melawan Ibara, yang mana medusa-medusa tersebutlah yang kini sedang berada di kota jagung yang sedang dianalisa oleh Joel. Nah, setelah mengetahui kalau Kaseki nggak bisa melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Joel sebelumnya karena usia Medusa yang telah ribuan tahun, maka satu-satunya cara untuk bisa mengaktifkan Medusa kembali hanyalah dengan membuat baterai Medusa baru. Tapi sayangnya meskipun Joel dan Kaseki di tempat yang berbeda telah berusaha untuk membuat berlian sepresisi mungkin sama seperti baterai Medusa aslinya, tapi nggak satupun Medusa yang berhasil diaktifkan. Bahkan setelah banyaknya percobaan yang dilakukan Kaseki pun merasa bahwa semua proses yang dilakukannya seolah berlari melingkar tanpa adanya kemajuan. Tapi Senku bilang bahwa itu bukanlah proses yang terlihat berlari melingkar di situ-situ aja. Senku juga bilang bagaimana bisa Joel seorang profesional dan Kaseki seorang pengrajin yang memiliki segunung sampel Medusa tidak bisa menemukan solusi tentang baterai Medusa. Itu berarti ada sebuah kesalahan. Dan sedikit informasi berharga tersebut bernilai seharga dengan emas. Lalu setelah mendengar sedikit kalimat motivasi dari Senku yang jarang memberikan motivasi kepada teman-temannya, Kaseki pun mulai kembali menganalisa dan mencari tahu tentang letak kesalahan yang membuat dia, bahkan Joel, belum berhasil membuat baterai Medusa. Lalu setelah menganalisa kembali, Kaseki pun mengingat bahwa setelah mereka menghancurkan Medusa-Medusa dan mengambil berlian yang ada di dalamnya, Kaseki ingat bahwa semua berlian-berlian tersebut, baik yang berubah menjadi hitam maupun yang masih bersih, terdapat retakan di bagian belahan berlian tersebut yang membuat Kaseki penasaran. Lalu Kaseki pun mencoba mengambil berlian yang telah mereka kumpulkan sebelumnya dari Medusa-Medusa yang mereka hancurkan, lalu menghantam berlian tersebut pada titik retakan belahannya. Dan ternyata setelah mengambil beberapa berlian dan menghantam berlian tersebut di bagian retakan belahannya, mereka pun menemukan bahwa setiap berlian-berlian tersebut terbelah menjadi dua, tepat pada bagian tengahnya dengan sangat mulus, yang mana besar kemungkinan retakan belahan pada baterai Medusa tersebut memang sengaja dibuat karena memiliki fungsi menyalurkan sesuatu. Lalu setelah mendapatkan sedikit informasi, Kaseki pun kembali mencoba membuat berlian sesuai dengan informasi baru yang baru saja ia temukan dengan harapan bisa membuat Medusa dapat kembali aktif. Nah, selagi Kaseki sedang berjuang untuk membuat baterai Medusa, misi bunuh diri mereka pun harus tetap dipersiapkan. Dan selain harus mempersiapkan Medusa yang bisa aktif, mereka pun harus mempersiapkan orang yang berada di tempat jauh dari area pertempuran yang akan terjadi, tepatnya di luar jangkauan Medusa. Dan dua orang tersebut adalah Suika dan Francois, di mana tugas mereka adalah pergi sejauh mungkin dari area pertempuran. Lalu setelah pertempuran berakhir dengan membantunya semua orang, maka Suika dan Francois hanya perlu kembali dan membangkitkan teman-temannya. Tapi sayangnya saat sedang pergi dari area pertempuran menuju tempat persembunyian, Suika melihat bahwa Stanley dan pasukannya kini telah tiba di Araksa dengan senjata lengkap bersama dengan Ginro dan Matsukaze sebagai tawanan. Dan di saat sedang bersembunyi di rerumputan, Suika dan Francois melihat bahwa seorang dari pasukan Stanley yang berada di barisan paling belakang tiba-tiba mengalami serangan dari sesuatu dan membuatnya langsung jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, Francois pun ingat bahwa sebelum mereka meninggalkan benteng pertahanan, Senku sempat memperingati mereka tentang kemungkinan serangan dari serangga mematikan yang dapat dengan mudah membunuh manusia. Lalu Senku pun memberikan mereka nitrogliserin sebagai pertolongan pertama jika mereka bertemu dengan serangga mematikan yang dapat membunuh manusia tersebut. Di mana menurut instruksi Senku, mereka hanya perlu menggosokkan nitrogliserin tersebut ke kulit dan akan memperluas area pembuluh arteri mereka dan akan mengejutkan jantungnya sehingga membuat mereka dapat hidup kembali. Tapi meskipun Francois sadar bahwa mereka memiliki obat untuk bisa menolong pasukan Stanley yang terkapar tersebut, Francois sadar bahwa mereka adalah pusat dari misi bunuh diri semut tersebut dan mereka tidak boleh sampai tertangkap oleh Stanley.
Tapi saat Prancois sedang menimbang-nimbang tentang apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba Suika langsung keluar dari rerumputan dan segera menggosokkan nitrogliserin yang dimilikinya pada pasukan Stanley yang terkapar tersebut dan membuatnya dapat hidup kembali. Nah, untuk sekedar info, nitrogliserin adalah obat yang digunakan untuk mengurangi dan mencegah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Nitrogliserin merupakan obat golongan nitrat yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet minum, tablet sublingual, dan suntik juga coy. Nah, setelah berhasil menolong seorang dari pasukan Stanley tersebut, ia pun akhirnya berhasil selamat berkat pertolongan cepat dari Suika. Bahkan Suika pun mendapatkan ucapan terima kasih darinya. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba pasukan Stanley yang telah berada di depan kembali ke belakang dan menemukan Suika dan Prancois. Lalu apakah Suika dan Prancois akan terbunuh karena sudah menyelamatkan musuh? Kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, Manga Dr. Stone chapter 185. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.